Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miracle Mariam Nugroho, absen 18, kelas 11 MIPA 3 dari SMA N 71 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai buku fiksi dan 2 contoh buku fiksi yang sudah saya baca. Berikut videonya. Buku fiksi. Kali ini kita akan membahas yang pertama, pengertian dari buku fiksi, lalu struktur buku fiksi, yang ketiga, ciri-ciri buku fiksi, yang keempat, kaidah kebahasaan, yang kelima, contoh buku fiksi, yang keenam, kelebihan dan kelemahan buku fiksi, yang ketujuh, kesimpulan buku fiksi, dan yang terakhir, perbandingan perbedaan buku fiksi. Pengertian dari buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan, karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Contoh buku fiksi adalah novel, cerpen, hikayat, komik, dan lain-lain. Lanjut ke struktur buku fiksi. Yang pertama, abstrak. Bagian ini adalah bagian opsi, boleh ada dan boleh tidak ada. Dan bagian ini juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. Yang kedua yaitu orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah buku fiksi. Yang ketiga, yaitu komplikasi. Pada bagian ini, saat dimulainya suatu permasalahan atau munculnya masalah dari teks cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah buku fiksi. Yang keempat, yaitu evaluasi. Bagian ini merupakan bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. Masuk ke yang kelima, yaitu resolusi. Pada bagian ini merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi tokoh dan menjadi akhir dari penyelesaian masalah. Yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah koda atau reorientasi. Bagian ini merupakan akhir dari cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Lanjut ke ciri-ciri buku fiksi. Terdapat 6 ciri-ciri buku fiksi, yaitu yang pertama, bersifat rekaan atau imajinasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya. Yang ketiga, tidak mempunyai sistematika yang baku. Yang keempat, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Yang kelima, sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Yang keenam, memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Kaidah kebahasaan dari buku fiksi. Yang pertama, menggunakan kata konotatif atau kiasan. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang, baik orang pertama ataupun orang ketiga. Yang ketiga, menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut dengan metafora. Yang keempat, menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki ikatan yang kuat atau sering disebut juga dengan metonimia. Yang kelima, menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Contoh buku fiksi yang saya pilih yaitu buku pertama, Ghost Dormitory, dan buku kedua berjudul Ghost Dormitory 2. Identitas buku pertama yaitu judul buku Ghost Dormitory, pengarangnya yaitu Sucia Ramadhani, penerbitnya Darmizan, kota terbit di Bandung, tahun terbit 2014, jumlah halaman yaitu sebanyak 168 halaman.
Isi ringkasan dari buku pertama yang saya pilih yaitu Nani berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Ia diperlakukan berbeda dengan keempat adiknya oleh ibu kandungnya sendiri. Kejadian berubah saat paman Nani datang dan membunuh keempat adiknya. Karena kejadian ini, Nani dikirim ke sebuah asrama oleh ayahnya. Dia tidak menduga diperlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Dengan setengah hati, dia menjalani kehidupan barunya di asrama Early. Hari pertama di asrama Early, Nani ditakut-takuti oleh Gi, teman sekamar yang memiliki keahlian membaca peristiwa masa depan dan masa lalu, juga bisa merasakan kehadiran makhluk halus. Nani sangat beruntung karena teman sekamarnya yang lain, Sheila, dapat menenangkannya. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menjadi sahabat baik. Banyak kejadian yang mereka lalui di asrama Early membuat Gi tidak lagi menyebalkan seperti saat pertama kali bertemu Nani. Mereka bertiga pernah terlibat hal-hal aneh dan berbau mistik. Misalnya, mengungkapkan kejahatan surat berantai yang mengancam keselamatan penghuni asrama Early. Lalu, mereka pernah berhasil mengambil buku kuno yang dijaga oleh makhluk halus. Selain itu, mereka juga pernah menyelamatkan asrama Early dari teror hantu hitam. Cerita diakhiri dengan Nani mendapat surat dari ayahnya untuk bertemu di pemakaman. Ibunya telah berpulang setelah terjadi kebakaran. Ibunya menitipkan surat untuk Nani dan ibunya sangat menyesal atas perbuatannya pada Nani. Nani tidak membenci ibunya dan berharap dia bisa memeluk ibunya untuk terakhir kalinya. Ayah Nani pun meminta Nani untuk tetap giat belajar di asrama Early untuk masa depannya. Tujuan dari penulisan buku tersebut yaitu pada dasarnya buku Ghost Dormitory ditujukan oleh penulis kepada para remaja yang tertarik untuk membaca buku bergenre horor fiksi yang alurnya tidak begitu berat dan mudah dipahami. Dari aspek kebahasaannya dapat dilihat bahwa bahasa yang digunakan mendeskripsikan alur cerita yang menegangkan dan terkesan serius, serta dialog yang dilakukan antar tokoh terkesan formal dan baku, namun memiliki makna konotatif. Kelebihan dan kelemahan buku Ghost Dormitory. Kelebihan yang dimiliki dari buku tersebut adalah yang pertama, alur yang unik. Ghost Dormitory adalah novel bertema horor dengan alur yang menegangkan dan unik bagi saya. Peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian dalam alur cerita memiliki keunikannya tersendiri, mulai dari pembunuhan berantai, makam misterius, dan perkumpulan kepala sekolah yang sudah meninggal. Yang kedua, pembawaan tokoh utama yang memuaskan. Nani Halianson, sebagai tokoh utama buku Ghost Dormitory, berhasil membawa ketegangan pada pembacanya melalui sudut pandangnya yang menceritakan segala kesehariannya di asrama Early. Karakteristik Nani yang kuat dan sabar sesungguhnya membawa banyak pesan moral yang bisa dipetik dari caranya menghadapi masalah dan gangguan di asrama Early, serta sikapnya yang berusaha menghadapi masalah keluarga. Yang ketiga, sampul yang menarik. Buku Ghost Dormitory menggambarkan Nani Halianson yang duduk di ayunan yang terikat di pohon besar. Di belakangnya terlihat bayangan bangunan asrama Early. Sampulnya menunjukkan suasana yang kelam dan serius. Mata biru Nani yang hampa, sampul yang digunakan sangat cocok untuk menggambarkan kisah Nani di asrama Early. Penggambaran ekspresi wajah Nani yang kosong sangat cocok untuk mengilustrasikan masa lalunya bersama keluarganya yang pahit dan menyedihkan. Untuk kekurangan dari buku ini yaitu 1. Alur maju mundur yang terkadang membingungkan. Salah satu contohnya pada bab 8, Misteri Tragedi tahun 1981 pada subbab 8.4 dan subbab 8.5. Pada subbab 4 tertera Senin pagi, aku masih lemas. Lalu dilanjutkan ke subbab 5 yang tertera esoknya matahari masih bersembunyi di balik awan seperti sedang ingin bermain bersama para awan yang sedang berarak. Aku keluar pada Senin yang cerah, memakai seragam Early dan membawa sekeranjang bunga.
Kedua subbab tersebut sangat ambigu latar waktunya. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam penulisan kata. Pada bab 9 yang berjudul Makam Misterius, subbab 4 yaitu kata makam malam pada halaman 102 yang seharusnya makan malam. Klimaks yang terkesan lambat dan kurang realistis. Klimaks yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat yaitu dengan Nani mengambil suling hitam dari awal. Namun ia baru mengambilnya saat Gi baru menyuruhnya dan akhirnya pingsan. "Kamu bisa, Nani. Kamu punya suling hitam. Kamu bisa menyelamatkan asrama Erli." Begitu kata Gi. Gi yang langsung pingsan seketika karena lukanya yang parah. Gi ternyata tahu kalau Nani bisa memainkan suling hitam. Kesimpulan dari buku yang saya pilih itu adalah, secara keseluruhan, buku Ghost Dormitory menceritakan tentang Nani Halianson yang dikirim ke asrama Erli di kota Berg karena masalah keluarganya, tanpa tahu bahwa asrama Erli tersebut merupakan asrama berhantu. Ghost Dormitory berisikan kisah kehidupan Nani yang ditemani dengan kedua sahabatnya, Sheila dan Gi, dalam menghadapi masalah hantu di asrama Erli. Alur cerita merupakan alur campuran yang diceritakan melalui sudut pandang orang pertama, tokoh pertama, yaitu Nani sendiri. Bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan alur cerita yang menegangkan dan terkesan serius, serta dialog yang dilakukan antar tokoh terkesan formal dan baku, namun memiliki makna konotatif. Buku Ghost Dormitory ditujukan kepada para remaja yang tertarik untuk membaca buku bergenre horor fiksi yang alurnya tidak begitu berat dan mudah dipahami. Menurut saya, tema-tema yang dipakai buku Ghost Dormitory untuk mendasari setiap babnya sangatlah unik. Setiap ceritanya membawa kesan horor yang berbeda ketika dibaca. Selanjutnya, identitas buku kedua. Judul buku Ghost Dormitory 2, pengarangnya Sucia Ramadhani, penerbitnya yaitu Darmizan, kota terbit Bandung, tahun terbit 2015, jumlah halaman sebanyak 168 halaman. Isi ringkasan. Cerita ini dibuka dengan Nani yang selalu dihantui oleh sosok ibu kandungnya sendiri. Dia tidak mengerti mengapa arwah ibunya mengganggu aktivitasnya di asrama Erli. Dibantu Gi dan Sheila, Nani berusaha mengungkap kematian ibunya yang misterius. Ternyata kematian ibunya bukan karena kebakaran, dan juga surat yang dititipkan kepadanya itu bukan ditulis oleh ibunya, melainkan ditulis oleh ayahnya dengan tujuan agar Nani tidak membenci ibunya. Setelah mengetahui itu semua, Nani mulai mengikhlaskan kepergian ibunya. Sosok ibu yang selalu menghantuinya itu pun hilang. Gi yang dapat melihat masa lalu dan masa depan selalu bersuara aneh jika menghadapi sesuatu yang mencurigakan. Bersama sahabatnya, mereka menghabiskan liburan di padang rumput tempat orang tua Gi terbakar. Kejadian itu yang membuat Gi menjadi pribadi yang diam, kurang terbuka, dan keras kepala. Kejadian lukisan berhantu yang tidak kunjung usai membuat Nani selalu dihantui oleh hantu berjubah hitam, hantu perempuan berambut panjang, dan pemimpin hantu itu sendiri yang merupakan pelukis dari lukisan hantu. Lukisan itu tidak dapat dimusnahkan, kecuali pelukis dari lukisan tersebut dikembalikan ke alamnya. Hal ini terus berlanjut sampai Nani, Sheila, dan Gi bertarung melawan pasukan berhantu yang sangat kuat. Pada akhir cerita, asrama Erli memenangkan pertarungan tersebut. Namun, Gi harus berkorban. Nani dan Sheila berusaha mengikhlaskan kepergian Gi, walaupun sangat sulit bagi mereka karena Gi merupakan sahabat sekaligus keluarga bagi mereka berdua. Tujuan penulisan dari buku Ghost Dormitory 2. Pada dasarnya, buku Ghost Dormitory 2 ditujukan kepada remaja yang tertarik untuk membaca buku bergenre horor fiksi yang alurnya tidak begitu berat dan mudah dipahami, untuk menghibur para pembaca yang ingin membaca dan penasaran akan kelanjutan dari buku pertamanya. Aspek kebahasaan, yaitu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan alur cerita yang menegangkan
dan terkesan serius serta dialog yang digunakan antar tokoh terkesan formal dan baku namun memiliki makna konotatif. Kelebihan dan kelemahan buku Ghost Dormitory 2. Kelebihan dari buku Ghost Dormitory 2 ini yaitu memiliki alur yang unik. Sama seperti buku pertamanya, buku Ghost Dormitory 2 memiliki alur yang menegangkan. Peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian dalam alur cerita memiliki keunikannya tersendiri, mulai dari Gi mengajak sahabatnya ke rumahnya dulu hingga lukisan Kasima. Yang kedua, perkembangan ikatan yang terjalin antar tokoh. Buku Ghost Dormitory 2, pembaca dapat melihat ikatan persahabatan di antara Nani, Sheila, dan Gi yang semakin menguat. Pembaca dapat membandingkan mulai dari perbedaan sikap mereka dalam memperlakukan satu sama lain di buku pertama dan kedua, kerjasama mereka dalam menghadapi masalah, dan bukti terjelas adalah Gi mengorbankan dirinya demi melindungi Nani dan Sheila. Yang ketiga yaitu sampul yang menarik. Sampulnya cocok untuk mengilustrasikan kejadian-kejadian yang terjadi di asrama Early. Warna merah pada sampul memberikan kilasan kesan pada peristiwa pengeboman. Terlihat di sampul, Nani, Sheila, dan Gi berdiri dengan seragam dan jubah asrama Early mereka. Kekurangannya yaitu 1. Kesalahan dalam penggunaan idiom. Terletak di bab 5, potongan masa lalu, subbab 5.2. Pada teks tersebut tertulis bahwa hari terindah bagi Gi dihancurkan oleh satu masalah yang membuat hidupnya berubah 360 derajat. Berubah 360 derajat berarti tidak berubah sama sekali. Yang kedua, pemilihan kata yang kurang pas. Terletak di bab 5 berjudul Potongan Masa Lalu pada subbab 5.4. Tertulis bahwa kamu tidak pernah menyesal dengan masa lalu karena masa datang bisa memperbaiki semua. Masa datang dapat diganti dengan masa yang akan datang. Yang ketiga, cetakan tulisan pada buku berbayang. Terletak di bab 9 Boneka Kutukan, subbab 9.2 halaman 99. Kesimpulan dari buku Ghost Dormitory 2 yaitu secara keseluruhan, buku tersebut menceritakan tentang kelanjutan kehidupan sehari-hari Nani di asrama Early bersama Sheila dan Gi. Alur cerita merupakan alur campuran yang diceritakan melalui sudut pandang orang pertama, tokoh pertama yaitu Nani sendiri, bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan alur cerita yang menegangkan dan terkesan serius, serta dialog yang dilakukan antar tokoh terkesan formal dan baku namun memiliki makna konotatif. Buku Ghost Dormitory 2 ditujukan kepada para remaja yang tertarik untuk membaca buku bergenre horor fiksi yang alurnya tidak begitu berat dan mudah dipahami. Untuk menghibur para pembaca yang ingin membaca dan penasaran akan kelanjutan dari buku pertamanya. Menurut saya, buku ini memiliki rangkaian alur yang lebih tersusun baik dibandingkan buku Ghost Dormitory yang pertama. Meskipun klimaks ceritanya berakhir dengan sedih, tetapi membawa kepuasan tersendiri bagi saya. Kesimpulan dari kedua buku tersebut yaitu akhir dan identifikasi perbedaan. 1. Akhir cerita. Pada buku Ghost Dormitory, kisah Nani di asrama Early berakhir dengan baik karena Nani mulai bisa terbiasa dengan asrama Early. Sementara pada buku kedua Ghost Dormitory, kisah ditutup dengan tragis karena kematian Gi. Yang kedua, kesalahan pada buku. Pada buku pertama, Ghost Dormitory lebih banyak ditemukan kesalahan penulisan kata. Sementara pada buku kedua Ghost Dormitory, terdapat lebih banyak kesalahan penggunaan idiom dalam cerita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.